Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, sejenak setelah kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian satu ayat tafsir surat Al-Kahfi, surat ke-18. Dan siang hari ini kita akan memasuki ayat ke-51. Sudah hampir separuh ini. Ayat ke-51. Di mana ayat ini merupakan lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya yang berkaitan dengan ikrar setiap manusia sebelum Allah ciptakan atau sebelum Allah turunkan ke bumi. Jadi kita di dunia ini terikat dengan ikrar bahwa kita akan senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, begitu banyak godaan-godaan, segala sesuatu yang mengaku sebagai Tuhan, baik itu secara langsung maupun dalam bentuk benda. Oleh karena itu kehati-hatian kita untuk senantiasa menjaga akidah Islamiyah kita agar kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali tetap sebagai seorang muslim. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali kajian singkat siang hari ini dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya yang sudah di screenshot di sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا اللهم ارحمنا بالقرآن. ما أشهدتهم, kata Allah dengan tegas, aku tidaklah menghadirkan mereka, yaitu iblis dan juga anak cucu mereka, yang hingga saat ini iblis masih dipertuhankan, masih dijadikan sesembahan, baik itu dalam bentuk benda, benda keramat, benda yang dipertuahkan, atau benda yang bau rekso, di mana tidak sedikit yang mengabaikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah, entah itu berupa benda seperti uang, harta, maupun pekerjaan, atau segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, itu juga masuk kategori ilahiyah, atau bahasa yang sering kita dengar adalah tauhid. Maka Allah ingin menunjukkan kepada kita, aneh kalau seandainya iblis, syaitan dan bala tentaranya dijadikan Tuhan oleh manusia. Kenapa? Karena iblis itu tidak memiliki peran sedikit pun di alam semesta ini dan tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Karena syarat untuk menjadi Tuhan itu, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat kursi, ya, syarat untuk menjadi Tuhan itu tampak di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah Tuhan yang maha hidup, maha berdiri. Maka Tuhan itu enggak ada yang mati. Tidak ada pasca Tuhan, pensiun jadi Tuhan, libur jadi Tuhan, enggak ada. Tuhan selama-lamanya. Al hayyul qayyum. Sebelum alam semesta ini ada, sudah ada Tuhan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan Tuhan itu tidak ngantuk, juga tidak tidur. Maka ada Tuhan yang mengaku sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan, kok ngantuan, tidur, lapar, makan, tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Atau sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad,
Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menyamainya. Tuhan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka kalau ada Tuhan kok berkeluarga, membangun rumah tangga, apalagi kemudian rumah tangganya berantakan, gak cocok jadi Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, ini secara logis Allah ingin menggugah kita yang masih mempertuhankan makhluk, yang masih mempertuhankan benda, yang masih mempertuhankan iblis. Iblis itu tidak punya peran sedikit pun di dalam penciptaan alam semesta. Ya misalnya aneh lah, dalam sebuah perusahaan apapun, ini karyawan bukan, pegawai juga bukan, orang asing tiba-tiba menjadi pucuk pimpinan, kan aneh itu. Dia tidak punya kontribusi sebelumnya, kecuali kalau dia yang merintis, dia yang membangun, dia yang menyiapkan segala-galanya, pantas jadi pimpinan, pantas jadi yang ditokohkan. Nah ini tidak punya kontribusi apapun kok jadi Tuhan, itu aneh bin ajaib. Maka itu sindiran keras dari Allah kepada manusia-manusia yang menjadikan iblis sebagai Tuhan atau bertuhan kepada selain Allah. Kecuali kalau iblis itu berkontribusi, nyumbang semen untuk ngecor langit atau nyumbang matahari, ya agak sedikit pantas jadi Tuhan. Wong tidak berkontribusi kok. Tidak ada sedikit pun bantuan yang diberikan iblis kepada Allah dalam penciptaan alam semesta. Karena syarat jadi Tuhan itu ya yang menciptakan alam semesta. Karena alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Allah. Kalau tanpa pencipta tidak mungkin serapi ini, sestruktur ini, seindah ini. Lawang dalam sebuah perusahaan misalnya, itu ada yang bertugas sebagai bagian-bagian tertentu. Atau bangunan seperti masjid yang kita gunakan untuk sholat ini tidak muncul secara tiba-tiba, langsung ada AC-nya, lampu gantungnya, tiba-tiba terhampar permadani, karpet yang nyaman seperti ini. Tidak. Adanya masjid ini ada yang membangun, adanya masjid ini ada yang mendesain sampai jadi seperti ini. Begitu pula dengan dunia atau alam semesta ini. Dia tidak muncul dengan sendirinya, tidak datang secara tiba-tiba kemudian tiba-tiba kita ada lalu kita pergi. Tidak. Semua by design, semua ada penciptanya. Siapa lagi kalau bukan Allah? Nah itu kata Allah kepada manusia-manusia yang menjadikan iblis sebagai Tuhan. Coba perhatikan apa kontribusi iblis terhadap alam semesta ini. Gak ada. Kata Allah, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak menghadirkan iblis untuk menjadi saksi dalam penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Iblis itu belum ada. Iblis itu belum ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jangankan iblis, malaikat pun juga belum ada. Artinya Allah menciptakan alam semesta ini sendirian, tanpa bantuan siapapun, apalagi kontribusi iblis. Allah tidak menghadirkan itu artinya Allah belum menciptakan. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, Allah menciptakan tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya, iblis belum ada. Lah kok begitu dijadikan Tuhan sebagai tandingan Tuhan selain Allah? Bisa apa iblis? Nggak bisa apa-apa. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah itu diperumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut itu seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling rapuh itu adalah rumahnya, sarangnya laba-laba. Padahal prinsip sebuah rumah, minimal kita dikatakan punya rumah itu kan kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan, bisa menjaga privasi orang yang ada di dalamnya, itu baru dikatakan rumah. Lah sarangnya laba-laba, rumahnya laba-laba itu tidak cocok disebut rumah. Panas, laba-labanya kepanasan. Ketika hujan, laba-labanya juga kehujanan. Ada angin montang-manting ke kanan kiri, bahkan kejatuhan ranting robek, rusak. Serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba.
Allah jadikan perumpamaan orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyembah selain Allah itu seperti rumahnya laba-laba, rapuh sekali, nggak masuk akal, tidak logis. Begitu pula dengan bantahan Allah kepada mereka yang masih menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Jangankan pada saat Allah menciptakan alam semesta, Allah menghadirkan iblis untuk sebagai pengamat, pengawas, enggak. Iblis belum ada, iblis belum dilibatkan dan tidak akan pernah dilibatkan oleh Allah. Wala khalqa anfusihim, bahkan iblis pun tidak dihadirkan oleh Allah, atau sama sekali iblis tidak mengetahui pada saat diri mereka diciptakan. Pada saat dirinya diciptakan, pada saat dia diciptakan, dia tidak tahu kok kenapa diciptakan. Maka jangan sampai Allah disamakan dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menyamainya. Maka Allah tetap akan menjadi Tuhan selama-lamanya, dan sifat-sifat ketuhanan senantiasa melekat pada dirinya. Ada sifat sombong yang memang pantas Allah itu sombong. Yang tidak pantas itu kita. Yang tidak pantas sombong itu manusia. Yang tidak pantas sombong itu makhluk. Sehebat apapun makhluk manusia, ada batas kekuasaannya. Ada saatnya dia kehilangan kekuasaannya, dia kehilangan kesehatannya. Kalau makan kebanyakan sambal mungkin mencret, itu manusia. Ngantuk, tidur, itu manusia. Kadang juga sakit, minimal flu, badan gak enak, meriang, itu manusia. Apa yang bisa disombongkan? Petentang-petentang yang punya kekuatan, punya kuasa, punya harta, tidak seberapa dengan harta makhluk-makhluk terdahulu. Qarun misalnya, Fir'aun misalnya. Maka tidak ada yang bisa disombongkan. Toh manusia ada batas usianya. Beda dengan Allah, Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang maha hidup, maha abadi, maha berdiri sendiri selama-lamanya. Huwal awwal wal akhir. Dia yang pertama sebelum ada apapun, sebelum ada siapapun, dan dia yang terakhir pada saat alam semesta ini dihancurkan, dibinasakan, tidak tersisa sampai malaikat pencabut nyawa itu dicabut nyawanya. Malaikat yang biasa nyabut nyawa kita ini nanti dicabut sama Allah nyawanya, sehingga tidak ada seorang pun, makhluk pun, apapun kecuali hanya dirinya. Pantas dia sebagai Tuhan yang harus senantiasa dipertuhankan. Nah, Allah itu selain sebagai sifat yang juga disifati sebagai uluhiyah, yang dituhankan, yang memiliki kekuasaan, dia juga memiliki sifat rububiyah, yang menciptakan alam semesta. Tidak hanya menciptakan lalu ditinggalkan, mangkrak, tapi Allah pelihara, Allah jaga. Ini sifat rububiyah. Dan Allah cukupi atau Allah perhatikan ciptaannya. Beda dengan manusia, dia hanya bisa buat atau menciptakan sesuatu, setelah itu ditinggal. Tapi kalau Allah tidak. Misalnya Allah menciptakan kita, setelah Allah menciptakan kita, kemudian kita tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tidak, melainkan kita akan dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi, bahkan diberikan rizki. Alam semesta pun sama. Allah ciptakan alam semesta ini untuk dijaga, dipelihara. Yang rusak siapa? Ya kita, manusia. Allah tidak pernah merusak, Allah tidak pernah menghancurkan, kecuali pada saat masanya tiba, ketika hari kiamat tiba, Allah hancurkan semuanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang dapat menandinginya kecuali hanya Allah. Belum lagi Allah punya sifat yang maha memberi rizki, yang maha mengasihi, yang maha menolong, yang maha memelihara, dan seterusnya. Kemudian di bagian terakhir ayat ini Allah mengatakan, wa ma kuntu muttakhidal mudhillina aduda, dan aku tidak akan pernah menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Iblis, syaitan itu memang diciptakan sebagai makhluk yang menguji manusia, makhluk yang menguji manusia. Sejak awal dia berikrar, liyad'uhu min ashabis sa'ir, untuk mengajak, mengumpulkan
pengikutnya sebanyak-banyaknya di neraka. Dia akan senantiasa menyesatkan, minimal memberikan was-was, keraguan dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi godaan teringan yang dilakukan iblis itu adalah memasukkan rasa was-was ke dalam hati manusia. Maka sifat was-was itu dari iblis, dari setan. Sedangkan keyakinan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering lihat ada orang yang wudu sampai basah kuyup nggak rampung-rampung. Salat pun sama takbir Allahu Akbar. Sudah selesai takbir Allahu Akbar sampai waktunya habis belum juga salat takbir terus. Hatinya was-was. Itu dari setan. Was-was, kegelisahan itu semua dari setan. Maka harus dikalahkan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis, syaitan yang saat ini mungkin di dunia dijadikan sebagai sesembahan yang seolah-olah bisa menolong, yang seolah-olah bisa membantu. Bahkan tahun 2024 zaman yang sudah modern seperti ini masih banyak kok yang masih melakukan praktek perdukunan. Minta ini, minta itu kepada manusia, minta ini, minta itu kepada benda atau makhluk. Mereka semua pada hari kiamat nanti akan didatangkan oleh Allah. Iblis-iblis itu akan didatangkan, setan-setan itu akan didatangkan oleh Allah, namun mereka tidak ada satupun yang membenarkan, bahkan justru akan membantah serta menyalahkan manusia. Kenapa bodohnya sekali mereka kok masih percaya dengan setan, masih percaya dengan iblis. Maka mudah-mudahan satu ayat yang sudah kita kaji siang hari ini meyakinkan kita bahwa sampai kapanpun kita akan tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Ia sebagai sesembahan kita, tempat kita beribadah dan tempat kita memohon pertolongan, sebagaimana ikrar yang selalu kita baca dalam setiap salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tapi minta tolongnya kepada manusia ataupun sebaliknya. Maka ketika ada ujian yang sangat berat, ketika seseorang dihadapkan dengan permasalahan hidup, ada keraguan, ada kehilangan kepercayaan, misalnya sakit cukup lama tidak kunjung sembuh, dia hampir berputus asa, atau usaha gagal terus. Ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, biasanya iblis bermain. Iblis akan memasukkan rasa was-was. Mungkin dalam benak iblis, ngapain kamu beribadah, jungkir sholat, wong masalahmu gak akan rampung, wis kini melo aku, percaya sama saya. Maka tidak sedikit orang-orang yang ketika diuji, imannya tidak kuat, akidahnya rapuh, sehingga dia bukannya lari mendekat ke Allah, tapi justru menjauhi Allah, pergi ke dukun, paranormal, orang pintar, atau bahkan meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah. Kemana-mana bawa aki, kemana-mana bawa sabuk pengaman. Wah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu kita harus selalu menguatkan akidah kita dengan mengilmui ikrar yang selalu kita baca dalam solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula kita senantiasa memohon pertolongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan satu ayat pada pertemuan yang akan datang. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.